FC resmi mendatangkan Gilbert Alvarez, striker asal Bolivia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kedatangan Gilbert Alvarez ini tentu mengisi kekosongan setelah Gustavo Almeida dipinjamkan oleh Arema ke Persija Jakarta. Pada saat aku ingin membuat video ini, aku mencoba membaca media-media yang ada di Bolivia. Seberapa antusias media yang ada di Bolivia memberitakan kedatangan ataupun perginya Gilbert Alvarez ke Liga Indonesia. Ternyata banyak banget yang membahas sosok Gilbert Alvarez ini. Nah, di Bolivia ada satu sosok yang mirip banget kontennya dengan Fabrizio Romano. Aku rasa nggak ada yang tidak tahu sosok Fabrizio Romano ketika kita bicara di dunia sepak bola. Nah, kurang lebih 4-5 hari yang lalu, teman-teman, sosok tersebut yang ada di Bolivia memberitakan ini, Gilbert Alvarez akan terbang ke Arema FC. Itu poin pertama. Poin kedua, di beberapa tahun terakhir ini, ketika kita bicara Arema FC dengan striker asingnya, identik dengan keberhasilan. Contoh, kita ambil dari zamannya Carlos Portes. Bersama coach Eduardo Almeida, Carlos Portes menghasilkan permainan yang sangat sensasional. Ya, seiring berjalannya waktu, Carlos Portes pun akibat tentunya negosiasi yang dilakukan oleh PSIS Semarang pindah nih ke PSIS Semarang. Perlu juga dicermati, teman-teman, soal case kontrak yang dimiliki oleh Carlos Portes. Kan Carlos Portes idealnya masih memiliki kontrak nih dengan Arema FC. Kalau kita bicara regulasi FIFA, 6 bulan sebelum kontrak pemain ataupun pelatih tersebut tidak ada pembicaraan yang clear terhadap si pemain bisa melakukan negosiasi dengan pihak ketiga, 4, 5 dan sebagainya. Itulah dia menyebabkan Carlos Portes bisa pindah. Nah, kalau kita bicara di sepak bola Indonesia, teman-teman, kadang kontraknya itu baru bisa melakukan negosiasi dengan pihak 3, 4, 5 dan lain sebagainya, terminnya dilakukan 3 bulan. Namun kalau kita bicara regulasi FIFA mematokkan 6 bulan. Nah, kalau aku bertanya dengan berbagai macam agen, teman-teman, yang penting masih di koridor 6 bulan tersebut. Boleh kita gunakan kontrak 5 bulan, 4 bulan, komitmen kepada pemain yang kita kontrak. Kalau nggak salah, case Carlos Portes itu, Portes masih memiliki kontrak 4 sampai dengan 3 bulan ya di Arema FC. Nah, kemudian di situ dimasukilah oleh PSIS Semarang selaku pihak ketiga. Kemudian yang selanjutnya ada Gustavo Almeida. Gustavo Almeida ini pun moncer banget bersama Arema FC. Walau ada yang mengatakan Gustavo Almeida hanya cenderung bisa menciptakan lewat penalti, namun secara esensi permainan dia memberikan warna terhadap permainan Arema FC. Nah, tentu yang ketiga ini didatangkan oleh Arema FC, namanya Gilbert Alvarez. Kan menarik ini, bagaimana kiprahnya nanti bersama Arema FC. Kalau kita lihat track record menciptakan gol dari Gilbert Alvarez ini, teman-teman, sangat memukau itu pada saat dia memperkuat Jorge Wilstermann, menciptakan 23 gol dalam 45 laga. Dan nggak sedikit juga tentunya Arema FC sempat juga ya beberapa kali mendatangkan striker asing. Striker tersebut tidak begitu menggigit bersama Arema FC. Beda ya kultur sepak bola yang ada di Bolivia dengan kultur sepak bola yang ada di Liga Indonesia. Namun ada satu momen yang sama banget nih situasi dengan Liga Indonesia. Apa? Simak video ini sampai habis. Kita lihat dulu rilis resmi dari Arema FC soal Gilbert Alvarez. Arema FC resmi rekrut Gilbert Alvarez. Arema FC secara resmi memperkenalkan pemain asal Bolivia, Gilbert Alvarez, untuk mengisi lini depan tim Singoedan di kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Direkrutnya Gilbert Alvarez diharapkan membuat performa Arema FC meningkat. Terlebih saat ini tim dengan logo kepala singa ini tengah konsentrasi untuk beranjak dari zona degradasi. Nah, soal Arema sedang berjuang dari zona degradasi ataupun papan bawah, teman-teman, ini sempat dibahas oleh quote and quote ya Fabrizio Romano-nya yang ada di Bolivia. Kami ucapkan selamat bergabung pada Gilbert Alvarez yang resmi berkostum Arema FC, ungkap General Manager Arema. Gilbert Alvarez datang ke Arema dengan catatan positif. Dia termasuk striker tajam yang dibuktikan dengan koleksi gol-golnya. Musim lalu Gilbert Alvarez mencetak 8 gol bersama Palmaflor, klub Liga 1 Bolivia. Catatan paling moncer Gilbert Alvarez adalah ketika mencetak 23 gol dalam 45 laga untuk Jorge Wilstermann. Dia juga mengantar klubnya itu menjuarai Liga Clausura Bolivia. Sementara itu karirnya untuk tim
timnas Bolivia. Juga terakhir kali tercatat pada 2021, Gilbert mencatat total 30 caps dengan membukukan 3 gol di periode 2009 sampai dengan 2021. Jadi dari sisi pengalaman bersama timnas Bolivia di level internasional ini nggak diragukan lagi. Namun bersama timnas Bolivia produktivitasnya nggak begitu mencar. Kalau kita bicara di level klub, begitu mempesona lah ya kalau kita bicara produktivitas gol. Kami cukup optimis bahwa masuknya Gilbert Alvarez di komposisi tim mengangkat prestasi Arema FC. Tambahnya, senada dengan manajer Arema FC, Wibi Dwi Andreas, yakin bahwa masuknya pemain-pemain baru akan membawa dampak positif bagi tim ke depan. Kita optimis Arema harus mencatatkan hasil positif ke depan. Menanggapi bergabungnya Gilbert Alvarez yang dinilai mepet dengan jadwal kompetisi selepas jeda, pelatih Arema FC Fernando Valente mengaku tidak masalah berkaitan dengan adaptasi. Saya rasa tidak ada masalah, adaptasinya mungkin hanya beda hari dengan Julian. Kami terus berusaha keras agar bisa menunjukkan performa terbaik, ujarnya. Sebelumnya Arema FC merekrut Julian Alvarez, pemain yang berposisi sebagai gelandang yang bisa juga diplot sebagai pemain di belakang. Nah, tadi ada aku sebutkan tentang identik Bolivia dengan Liga Indonesia. Ya, soal keputusan wasit. Ini udah pernah kita bahas teman-teman di periode awal tahun 2023 atau akhir ya 2022 teman-teman. Di Bolivia itu soal wasit menjadi problematika sepak bola mereka. Kenapa? Karena banyak keputusan-keputusan yang dianggap oleh pemain yang ada di sepak bola tersebut nggak tepat, nggak akurat. Pelatih, staf ofisial pun mempertanyakan keputusan-keputusan dari wasit. Sehingga akibat keputusan-keputusan yang banyak blunder, sepak bola Bolivia pun menggunakan video asisten referee. Nah, setelah menggunakan video asisten referee, sepak bola Bolivia pun nggak 100% menghilangkan kontroversi-kontroversi yang terjadi. Dan setelah menggunakan VAR, polemik baru muncul. Polemik barunya muncul apa? Nah, setiap ada kejadian-kejadian kontroversi, wasit kemudian melihat VAR, official dari wasit itu tidak dipercayai quote and quote ya oleh pesepak bola yang ada di Bolivia. Pesepak bola official tim dari Bolivia sepak bola teman-teman meminta nih membuka rekaman suara percakapan di balik layar keputusan-keputusan wasit ketika menggunakan video asisten referee. Paso a paso, atrás. Adelante. Ok, adelante. espera, atrás. espera. Ahí, perfecto. Tengo que trazar líneas, por favor, que esperen. Espera, ¿Ya? Dilio, vamos a trazar La azul líneas. con este señor. Ya, vamos. Hazlo con calma, se cayó un jugador. Ok, dile que voy a trazar líneas. Ok. ¿Listo? Vamos a trazar con líneas, este. Dilio. Muy difícil, Dilio. Atento. Dilio, vamos a trazar líneas. Itulah dia kompetisi yang ada di Bolivia erat kaitannya dengan kompetisi yang ada di Liga Indonesia. Dari kejadian yang ada di sepak bola Bolivia, artinya harusnya Gilbert Alvarez tidak kaget lagi jika nanti melihat sesuatu yang tidak mengenakan di sepak bola Indonesia, khususnya dari sisi keputusan-keputusan wasit. Kalau kita bicara apakah Gilbert Alvarez bisa 100% sukses di Arema? Nggak bisa kita prediksi. Karena sudah kita bahas seperti case-nya Julian Alvarez, ada pemain oke di luar tampil ke Indonesia, itu nggak bagus. Sebaliknya juga ada pemain buruk dari luar datang ke Indonesia, tampil mempesona. Itu yang harus kita cermati, oke? Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Bye. Arema FC resmi merekrut Julian Guevara, pemain asing anyar. Lantas, ketika kita bicara Julian Guevara, ada dua sosok pemain bola yang sering dikaitkan dengan Julian Guevara. Siapa dia? Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Harapan Arema untuk mendatangkan Julian Guevara ini, ya pasti untuk membantu Arema keluar dari papan bawah klasemen. Nah, kita baca ya apa yang disampaikan oleh rilis resmi Arema lewat website mereka. Resmi Arema FC perkenalkan Julian Guevara. Wajah baru diperkenalkan oleh Arema FC dalam bursa transfer jeda kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Yaitu dengan meresmikan gelandang asal Kolombia, Julian Guevara. Hari ini secara resmi Arema FC perkenalkan pemain baru berposisi gelandang, yaitu Julian Guevara asal Kolombia. Sebagai pemain tengah, Julian Guevara termasuk pemain yang serba bisa. Dia bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan maupun back tengah. Setiap pelatih sepak bola di dunia
itu sangat suka pemain yang per style, pemain yang bisa bermain di banyak posisi, bukan hanya satu posisi. Ini keuntungan bagi Arema FC. Lalu Julian Guevara sebelumnya bermain untuk klub Liga Primera A Colombia, Jaguares de Córdoba. Dia akan memperkuat tim Singoedan sampai akhir musim 2023-2024. Julian Guevara menjalin kesepakatan dengan Arema FC sampai kompetisi berakhir, tentunya dengan opsi perpanjangan. Ini pun perlu kita garis bawahi ya teman-teman ya. Kita nggak bisa membahas apakah secara spesifik ya, memastikan lah lebih tepatnya kita rekrut ini pemain bagus, pemain oke dari luar, kemudian datang main di Liga Indonesia bisa menampilkan permainan 100% terbaiknya. Itu belum tentu. Nah, sebaliknya juga, ketika kita mendatangkan pemain asing dari luar pastinya belum pernah main di Liga Indonesia, liganya pun mungkin kita nggak tahu, bahkan main di kasta-kasta yang tidak kenal kita klubnya, itu banyak loh di Liga Indonesia teman-teman, malah moncer. Nah, Liga Indonesia jadi batu loncatan dari pemain-pemain asing tersebut untuk bisa pergi melanglang buana ke liga-liga yang